Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Paskanita Wijanarti, dosen Diploma 4 Keselamatan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yaitu mata kuliah teori manajemen penanggulangan kebakaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester ganjil dengan jumlah 1 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah mempelajari konsep penanggulangan kebakaran di tempat kerja dengan mengidentifikasikan potensi bahaya dari tempat kerja, kemudian sumber kebakaran, konsep teori segitiga api, sarana proteksi kebakaran baik pasif maupun aktif, kemudian unit penanggulangan kebakaran, serta perencanaan simulasi tanggap darurat kebakaran atau Fire Safety Management System. Adapun kemampuan yang diharapkan yang berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yaitu menguasai konsep teori sains dan prinsip-prinsip perancangan serta rekayasa dalam penanganan kebakaran, kemudian analisis dan perancangan sistem kebakaran serta produk tentang pemadaman kebakaran di bidang K3. CPL kedua mampu mengenal atau melakukan rekognisi, kemudian melakukan evaluasi dan kontrol bahaya keselamatan kesehatan kerja di tempat kerja, terutama yang berkaitan dengan kebakaran. CPL ketiga mampu melakukan program pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja melalui siklus Plan, Do, Check, Action atau PDCA. Capaian pembelajaran pada mata kuliah adalah sebagai berikut, yaitu CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tempat kerja melalui simulasi alat pemadam api ringan, alat pemadam api tradisional, dan beberapa alat pemadam bantu lainnya seperti hidran, sprinkle, dan alat pemadam pasif serta aktif. Kemudian, CPMK kedua adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami cara kerja hidran, sprinkle, fire alarm, dan juga SCBA atau Self-Contained Breathing Apparatus. CPMK ketiga, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam merancang prosedur penanggulangan kebakaran, membentuk tim tanggap darurat, dan juga peran dan fungsinya sebagai tim tanggap darurat, kemudian membuat program untuk penanggulangan kebakaran. CPMK keempat, mahasiswa diminta untuk memiliki kemampuan menganalisa studi kasus terkait penanggulangan kebakaran yang ada di industri. Materi pembelajaran sesi keempat kali ini adalah teori api, klasifikasi api kelas A, B, C, D, kemudian penanganan bahan kimia sebagai salah satu sumber potensi bahaya kebakaran, kemudian penyimpanan bahan kimia di tempat kerja, dan pengelolaan bahan kimia. Metode pembelajaran pada mata kuliah dilakukan secara blend learning sebanyak 16 kali pertemuan, baik secara offline maupun online, di mana ini untuk memanfaatkan teknologi yang ada di tempat kerja maupun membantu dosen apabila berhalangan hadir ataupun pembelajaran untuk mengaktifkan mahasiswa memakai teknologi pembelajaran. Selain itu, kita ada tatap muka, kelas virtual Zoom, dan asinkronus, baik melalui Sepada UNS maupun studi kasus yang kita ambil melalui YouTube. Referensi yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3, yaitu mencegah dan mengurangi potensi bahaya kebakaran. Referensi kedua adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Kemudian, buku dari Stan L. The Triangle Fire,
Cornell University Press 2010, dan juga buku dari Sudarto, K3 dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dari Space Independent Publishing Platform 2014. Metode pembelajaran keempat pada kali ini yaitu ceramah, jadi penyampaian materi oleh dosen, kemudian melakukan diskusi kelompok berupa case method yang diambil dari YouTube, kemudian diharapkan ada pembelajaran kooperatif antara mahasiswa dengan dosen saling bekerja sama. Interaksi yang diharapkan dari pembelajaran kali ini adalah tanya jawab langsung kepada mahasiswa terhadap topik atau kasus yang akan dibahas. Sistem penilaian mata kuliah adalah aktivitas partisipasif atau case method sebanyak 10%, kemudian tugas 20%, kemudian di UTS 35% dan UAS 35%. Berikut akan kita lihat pembelajaran melalui Zoom yang menjadi topik permodelan metode pembelajaran sesi 4 pada kali ini. Untuk mengawali hari ini, saya ucapkan selamat siang pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi di perkuliahan keempat pada minggu ini yang kita akan membahas triangle safety dan triangle fire, dan juga untuk tentang penanganan bahan kimia sebagai salah satu sumber bahaya kebakaran. Capaiannya adalah nanti Anda bisa melakukan klasifikasi kebakaran dan juga membuat atau case tadi yang akan saya berikan nanti Anda bisa memilah dan bagaimana Anda nanti bisa menangani bahan kimia. Saya akan mulai presentasi, saya akan share materi pada pagi hari ini. Kita akan mulai pada sesi 4 adalah triangle fire, dan nanti akan ada penambahan di bahan kimia, penanganan bahan kimia. Oke. Di awal kuliah dulu saya sudah sempat kenalkan tentang fenomena kebakaran, ada bagaimana kebakaran itu terjadi. Jadi pertama kali adalah adanya sumber energi. Kalau kita lihat di sini adalah sumber energi. Di awal itu harus ada sumber yang menjadi bahan yang akan terbakar. Kemudian di bahan kedua adalah setelah sumber energi itu kontak, kemudian menjadi sumber bahaya kebakaran, akan terjadi penyulutan. Nah, penyulutan ini nanti akan bertumbuh menjadi besar dalam waktu 3-10 menit. Nah, pada tahap pertumbuhan ini, perilaku api itu pengendaliannya adalah di bahan bakar. Jadi, kalau kita kelola, kalau ada bahan bakar, bagaimana kita mengambil atau menghilangkan bahan bakar itu, atau mengurangi bahan bakar supaya tidak tumbuh menjadi besar. Perilaku penghuninya harus melakukan tindakan penyelamatan, dan kemudian pendeteksiannya di fase ini bisa dilakukan deteksi dengan deteksi asap dan detektor panas. Kemudian sistemnya apa? Sistem aktif itu dipadamkan dengan manual, sprinkler, dan pemadam kebakaran, serta kontrol asap. Dan kalau di sistem pasif itu ketahanan terhadap penjalaran api dan asap. Ketika api tumbuh dalam waktu 3-10 menit, akhirnya akan, jika tidak tertangani selama masa pertumbuhan ini, akan terjadi flashover di suhu sekitar 300 derajat Celcius. Kemudian akan terjadi pembakaran penuh atau steady, jadi terbakarnya full karena dia materialnya banyak, panasnya sudah mencapai 300, dia akan terjadi pembakaran yang full. Nah, di tahap ini perilakunya bisa dikendalikan di ventilasi biasanya. Tapi perilaku penghuni kalau di sini biasanya kalau sudah tidak sempat untuk keluar itu akan mengakibatkan kematian. Deteksinya ya karena sudah pembakaran pasti sudah kelihatan nyala api dan asap, dan sistem aktifnya adalah pemadaman dari pemadam kebakaran, karena ini sudah butuh kondisi yang besar, sudah butuh kondisi yang pemadaman yang cukup besar dan orang yang punya skill. Kemudian di sistem pasif adalah tergantung materialnya itu sendiri atau bangunan. Kalau dia kuat harusnya tahan api dan bagaimana mengurung api ini. Jadi kadang kalau sudah di pembakaran besar itu materinya atau bangunannya sudah mungkin tidak bisa diselamatkan dengan
mencegah keruntuhan struktur atau mengurung api tersebut dengan membasahi area sekitar supaya tidak menyebar. Jadi hanya fokus di satu tempat saja. Kemudian teori api dan anatomi. Kita akan membahas di sini ada 3 teori tentang api, yaitu teori api ini adalah perubahan zat dan energi secara kimia. Jadi kalau dilihat secara kimia itu ada cahaya dan panas dari bahan yang terbakar, kemudian ada perubahan fisik. Jadi kalau ada bahan terbakar akan biasanya menjadi arang dan abu, kemudian hilang menjadi gas. Kalau dia cairan misalnya. Kemudian atau perubahan sifat kimia yang berubah menjadi zat baru tadi, yang misalnya padat, kemudian kayu berubah menjadi arang, berarti ada unsur kimia yang berubah. Jadi di teori api yang pertama adalah perubahan zat atau energi secara kimia. Kemudian seperti yang sudah saya kenalkan kemarin di awal perkuliahan tentang adanya segitiga api itu ada bahwa api itu terjadi karena adanya oksigen, heat, dan fuel. Jadi fuel atau bahan bakar bisa dari padat, cair, dan gas. Padat misalnya ada bahan kayu. Cair misalnya ada terpentin, resin, ataupun mungkin solvent. Gas ya gas yang mudah terbakar. Misalnya asetelin itu gas yang mudah terbakar. Kemudian ada sumber panas atau pemicu atau source of ignition. Jadi sumber penyalaan. Ini energi untuk menyalakan campuran bahan bakar sehingga ketika bercampur dengan oksigen yang ada di udara itu akan menjadi suatu kebakaran. Oksigen, heat, dan fuel. Jadi nanti akan ada pemahaman bahwa 3 unsur ini yang harus kita kendalikan ketika terjadi pencegahan kebakaran, bagaimana mengendalikan fuel atau bahan, bagaimana kita menyimpan bahan yang mudah terbakar, kemudian bagaimana kita mengatur panas, dan bagaimana jika memang ruangan tertentu kita bisa mengontrol oksigennya, kita kontrol oksigennya. Kemudian teori piramida tetahedron tadi, unsur oksigen, heat, dan fuel itu akan menjadi suatu kebakaran jika ketiga unsur tersebut mengalami rantai reaksi kimia sehingga akan menjadi kebakaran reaksi tersebut. Baik, kita lihat di fire triangle ini, fire dynamic ini ada keseimbangan besaran angka fisika yang menghubungkan sisi segitiga api. Di sini ada flash point, yaitu suhu minimal yang diperlukan untuk menghasilkan uap. Jadi kalau dia ada uap, flash point itu seperti sambaran. Jadi uapnya minimal, tapi pada kondisi tersebut bisa menyala sesaat, tapi jumlah uapnya tidak muncul. Jadi ada flash point, atau ada lagi istilah ignition temperature atau suhu terendah di mana bahan akan terbakar atau menyala sendiri tanpa sumber nyala. Nah, ini yang perlu diamati pada bahan-bahan bakar atau bahan-bahan yang ada di seputaran kita, misalnya di tempat industri, apa saja barang yang mudah terbakar di situ dan ignition temperaturnya berapa. Misalnya, dia itu akan mudah terbakar di suhu 38. Berarti, bagaimana kita mengatur agar suhu di ruangan itu atau material di situ tidak mengalami suhu mencapai 38, bagaimana kita mengontrol untuk di bawah 38 derajat. Kemudian ada flammable range atau presentasi uap bahan bakar antara batas atas dan batas bawah di mana bisa terbakar bila ada sumber pemicu. Jadi ini juga sama, kita akan pengelolaannya ini akan lebih banyak bagaimana mengatur benda-benda tersebut atau mengelola energi-energi tersebut supaya dia tidak melebihi flammable range atau ignition temperaturnya. Nah, ini yang besaran ini yang menjadi dasar tahap proses kebakaran menghindarkan. Jadi, tadi mengelola energi ketika kita melihat dia sumber terakturnya suhu terendahnya 38. Bagaimana kita mengelola itu supaya kebakaran tidak terjadi? Kalau dia kebakaran, ignitionnya 38, aku usahakan mengatur tempat tersebut hanya di suhu 36 maksimal. Jadi dia tetap kontrol, tetap dingin, terkena paparan dingin sehingga dia tidak akan mudah terbakar. Kemudian ada prinsip pemadaman api. Nah, pada prinsip pemadaman api, kita melihat dari teori-teori api tersebut ada 3 pemahaman yang kita bisa ambil, yaitu 3 elemen pokok terjadinya nyala api itu. Ada bahan bakar, oksigen, sumber penyala
sumber menyala dan panas. Nah, ketika memadamkan api, kita harus melihat 3 unsur ini. Ketika kita bisa memisahkan 3 unsur ini, misalnya menghilangkan bahan bakar atau mengelola bahan bakarnya, atau menghilangkan bahan bakar, ini tidak akan memunculkan api. Atau kita mengurangi oksigennya. Kemudian, atau kita menghilangkan sumber nyala panas. Ketika dia menyala karena panas, kita mengusahakan agar panas itu turun, sumber penyalaan menjadi berkurang atau frekuensi penyalaannya akan menjadi berkurang. Kemudian ada tentang elemen segitiga api tadi, terdapat persyaratan besaran fisika. Jadi ada data di dalam material yang nanti kita akan bahas di penanganan bahwa ada safety datasheet atau material safety datasheet. Di situ akan ada data bahan, misalnya Anda beli solvent atau thinner, harus disertai data tersebut. Di dalam dokumen tersebut akan ada flash point-nya berapa, ada flammable range-nya, thinner itu berapa, ada fire point dan ignition point-nya. Jadi data itu yang perlu kita amati, yang akan membantu kita untuk mengatur benda ini atau thinner ini saya mau simpan di mana, mau simpan di luar ruangan yang akan terpapar sinar matahari, atau di dalam suatu gudang yang kita bahannya agak sejuk, atau mungkin malah seng, atau asbes yang memang panas. Itu sudah menjadi pengaturan yang mungkin bisa akan menginisiasi sendiri flash point atau fire point atau ignition point. Jadi bagaimana kita mengatur lokasi tersebut. Kemudian ada prinsip pemadaman. Nah, dengan adanya besaran fisika tadi, adanya suhu tadi, kita punya 4 prinsip, yaitu cooling, pendinginan, menyemprotkan air ke dalam bahaya kebakaran, atau menyemprotkan bahan-bahan kimia yang bersifat mendinginkan, karena ada beberapa barang yang tidak bisa kita semprot dengan air, misalnya listrik ataupun bahan-bahan kimia. Kemudian penutupan bahan yang terbakar atau starvation, biasanya menggunakan busa. Kemudian penyemprotan, fungsi pemadaman yang ketiga adalah pengurangan oksigen dengan menyemprotkan CO2 atau pemutusan rantai bahan kimia, atau memutuskan reaksi rantai kimia tadi dengan bahan-bahan kimia tertentu sehingga kita bisa memadamkan api tersebut. Baik, dari berbagai macam pengenalan tadi kita akan sampai pada suatu klasifikasi kebakaran berdasarkan Permenaker Trans Peraturan Nomor 4 Menteri Tenaga Kerja tahun 1980. Nah, ada referensi lain NFPA, dan ini yang kita ambil di Indonesia. Kalau di luar negeri ada NFPA maupun juga yang Eropa punya standar sendiri. Tapi kalau di Indonesia hanya 4, mereka di luar negeri itu ada 6. Kalau kita di Indonesia, kebakaran kelas A itu kebakaran bahan biasa yang mudah terbakar. Jadi kalau kita paling banyak yang ada di sekitar kita biasanya kelas A, kayu, kertas, kasih, plastik, tumbuhan kering. Jadi mungkin di tempat kita duduk sekarang tuh ada meja, ada kertas, ada kain. Itu paling sering ditemukan, terutama di rumah penduduk. Tapi kalau di dalam industri, nah ini yang harus kita lihat bagaimana kita mengelompokkan kebakaran-kebakaran kelas A ini untuk nanti penyediaan material pemadaman. Kemudian kebakaran kelas B adalah kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar. Karena nanti kita bekerja di suatu tempat kerja, baik itu informal atau CV atau mungkin perusahaan yang sudah terstandar atau mungkin sudah multinasional. Nah, kita akan banyak menemukan material-material ini seperti minyak bumi, gas, lemak, dan sejenisnya. Apalagi kalau kita misalnya bisa magang di suatu tempat, misalnya Pertamina, atau mungkin pabrik kimia, atau mungkin pabrik parfum, seperti itu. Itu akan banyak kita temukan bahan-bahan cairan, atau thinner, atau pabrik cat, itu akan kita banyak temukan. Kalaupun mungkin pabrik triplek itu sendiri, kadang kita triplek itu pasti ada bahan kimia untuk mengelem, untuk kompresi, ataupun juga untuk misalnya pencucian atau bahan-bahan kimia lain yang dibutuhkan. Kemudian ada kebakaran kelas C, adalah kebakaran listrik, di mana ada arus listrik masih hidup. Nah, peralatan listrik termasuk peralatan elektronik, terutama kita, misalnya kita bekerja di pembangkit listrik, itu sudah powernya listrik. Ataupun di rumah sakit, kita akan melihat banyak elektrik
mechanical, elektronik, sumber listrik. Perusahaan biasa pun pasti akan ada, karena biasanya mereka memakai sumber energi dari PLN. Nah, itu yang kita harus pelajari. Ataupun kita pasti selalu pakai laptop, ataupun sebuah perusahaan pasti akan memakai komputer dan yang lainnya. Itu yang harus diawasi dan masuk dalam kebakaran kelas C ini. Kemudian ada kebakaran kelas D yang mengandung logam, seng, magnesium, aluminium, sodium, dan yang lainnya. Nah, ini mungkin logam-logam mungkin seperti Krakatau Steel dan sebagainya itu akan ada pada kebakaran kelas D ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin bisa diingat kapan itu klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu akan membantu Anda untuk bisa melakukan penanganan cepat. Oh, kelas A, B, C, D. Bahan pemadamnya apa? Nah, nanti kita akan masuk pada slide selanjutnya. Nah, klasifikasi tadi akan membantu kita untuk melihat tingkat potensi kebakarannya di mana. Karena faktor potensi kebakaran akan dipengaruhi oleh sifat gejala kebakaran dan tingkat risiko kebakaran. Jadi, bangunan sama jenis kegiatannya apa sih di situ? Apakah suatu industri untuk kegiatan industri atau hanya untuk rumah tangga atau yang lainnya? Kemudian jenis konstruksi bangunan itu sendiri. Rumah biasa dengan fasilitas umum, public space atau layanan publik akan berbeda kualitasnya. Karena kalau rumah hanya mungkin 5, 10, 12, tapi ketika konstruksi bangunan tersebut sebagai public facility, itu akan dihuni atau akan dimasuki oleh lebih dari 100 dalam satu sesi. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kemudian bahan-bahan yang disimpan, diolah, dan dikerjakan apa saja yang ada. Nah, ini sensitif terutama ketika itu di suatu perusahaan. Kemudian ada karakteristik penghuninya. Apakah hanya rumah tangga saja yang kadang memasak atau mungkin aktivitas produksi yang 24 jam atau mungkin hanya satu shift 8 jam atau mungkin 2 shift misalnya jadi sekitar 16 jam atau 24 jam terus. Kemudian aktivitasnya apa, kegiatannya apa. Kemudian lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu bisa saja mempengaruhi, misalnya anginnya cukup kencang daerah situ karena lembah. Angin otomatis di antara dua gunung ada angin, karena terhalang gunung pasti akan mencari lembah, udaranya tinggi. Nah, berarti bahan-bahan flammable gas dan sebagainya akan mudah tersebar. Atau lingkungan sekitarnya merupakan savana. Jadi ada bahaya sedikit, rumput di sekitar tempat industri atau tempat yang terjadi kebakaran itu akan langsung terkena. Ataukah pabrik yang dikelilingi masyarakat sekitar, itu potensinya akan semakin memperbesar potensi bahaya kebakarannya, akan dampaknya akan lebih banyak, lebih tinggi atau lebih besar atau lebih kecil. Ini klasifikasi tingkat potensi kebakaran di dalam peraturan kita, yaitu ada kebakaran ringan, ada kebakaran ringan sedang 1, ada kebakaran ringan sedang 2, dan ada kebakaran ringan sedang 3 dan berat. Kalau boleh kita lihat di sini contoh-contohnya nih. Bahaya kebakaran ringan adalah tempat ibadah, perkantoran, pendidikan seperti kampus kita misalnya, atau perumahan atau perawatan. Restoran ada, tapi mungkin kan dia lebih memasak dengan 2 kapasitas atau 3 kapasitas. Bermacam-macam ya, sekarang ada banyak materialnya. Kemudian ada perpustakaan, perhotelan, lembaga, rumah sakit, museum, penjara itu dikategorikan ringan. Kemudian bahaya kebakaran sedang tempat parkir, itu karena penuh bahan unit-unit yang bawa bensin semua, pertama elektrolit, nah tergantung bahan yang mudah terbakar. Ada pabrik elektronika, roti, barang gelas, pabrik binatu. Kemudian untuk bahaya kebakaran sedang 2 ada penggilingan padi, bahan mudah percetakan dan penerbitan, ada kayu, perpustakaan, keramik, macam-macam. Kita bisa lihat apakah nanti Anda akan magang ataupun bekerja di tempat tersebut. Pengolahan logam atau pabrik tekstil atau perakitan kendaraan bermotor atau pabrik bahan kimia itu termasuk kebakaran sedang 2. Kebakaran sedang 3 nih, pameran, permadani, ban, karung mobil, sabun, lilin, tepung, minyak, dan yang lainnya. Pabrik pesawat juga, ataupun pertokoan. Kebakaran berat, nah ini pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi, jadi memang bahan-bahan yang diproduksi gampang terbakar. Kembang api, korek api, cat, bahan peledak, benang dan kain, penggergajian kayu, film dan televisi karena di situ banyak listrik, karet, hanggar pesawat, minyak bumi terutama. Itu bahaya kebakaran berat. Oke, jenis pemadam. Ketika ada klasifikasinya tadi, itu akan memudahkan kita untuk mengatur jenis pemadamnya.
Ketika klasifikasinya A, ada bahan seperti kayu, kertas, kain, atau bahan berharga. Kalau ada jenis pemadamnya itu ada tipe basah dan tipe kering. Nah, mana yang paling cocok? Kalau kita lihat dari tabel ini, air bisa digunakan, sangat efektif. Kalau busa kurang tepat, tidak dianjurkan. Kemudian kalau powder tipe kering ada dua ya, powder dan clean agent dapat digunakan. Kemudian clean agent bisa digunakan tapi tidak efisien. Kenapa? Jadi clean agent itu cukup mahal biasanya, sehingga ketika dia digunakan akan cepat tapi akan jadi tidak efisien, boros sekali gitu. Kita kan pasti akan mencari efektif dan efisien. Kemudian di kelas B, bahan cair atau bahan gas, cara membacanya adalah ini tidak, ketika dikasih tipe basah atau air, itu malah berbahaya. Karena apa? Kalau bahan cair dikasih air, mereka biasanya bahan cair misalnya minyak itu akan berada di atas air. Karena massa jenisnya lebih rendah daripada air. Nah, airnya mengalir, ini berada di atas dan akan menyebar. Itu malah tidak bagus. Kemudian ketika dikasih busa, dia efektif. Kemudian kalau powder dapat digunakan. Kalau clean agent sama seperti tadi, tidak dianjurkan atau kurang tepat karena tidak efisien lagi tadi. Sama dengan misalnya kelas C, panel listrik. Jadi bagaimana Anda alat bantu ini atau tabel ini bisa Anda hafalkan atau ingat-ingat untuk membantu Anda memutuskan suatu action atau pemadaman ketika Anda berada di tempat kerja dan menemukan bahan-bahan yang terbakar tadi. Atau ketika Anda mendesain suatu instalasi media pemadaman. Mau apa nih? Apakah sama di semua tempat? Oh, tidak. Mungkin bisa dilihat dari karakter. Ruangan ini, gudang ini isinya apa? Oh, desainnya pemadam, mau tipe basah atau tipe kering, efisien atau tidak. Kemudian perkantoran, yang gedung perkantoran banyak kan listrik nih bahayanya. Tipe basah, wah nggak akan terlalu berguna atau tidak dianjurkan. Berarti kita desainnya banyakin powder seperti dry chemical atau clean agent, seperti itu. Oke, ini clean agent. Dulu ada halon, tapi sudah dilarang karena dia merusak ozon, jadi ini diganti pengganti halon. Menurut NFPA, National Fire Protection Agency pada tahun 2001. Nah, toxicity information clean agent juga punya informasi toxicity yang kita bagus dianggap aman adalah FC 3110 dan HFC 227EA. Ini dianggap yang paling tidak berbahaya. Oke, kita akan coba studi kasus ya teman-teman. Nanti saya coba minta tolong teman-teman untuk melihat klasifikasinya kebakarannya apa dan triangle fire-nya apa. Kita coba lihat dulu ya ini. Saya coba putarkan. Ini pabrik cat. Kita lihat asapnya cukup tinggi. Nah, pabrik cat ini video yang kalau tidak salah tunas resin dari video ini. Teman-teman kira-kira bisa menyampaikan pada saya, ini kalau dia pabrik cat kira-kira klasifikasi kebakarannya apa ya? Masuk kelas yang mana ya? Kelas Klasifikasi. B, Bu. Kelas B. Iya. Oke. Terima kasih Saudara Rian sudah mulai menjawab. Menurutmu ABC-nya apa saja tadi kalau dia pabrik cat itu? Sorry, untuk bahan bakarnya apa, kemudian fuel, bahan bakar atau fuelnya apa, oksigen dan sumber panas. Kira-kira asumsi yang bisa disampaikan ketika kita melakukan investigasi apa, Rian? Apakah bisa membantu? Ada teman lain yang bisa menyampaikan pendapat? Baik, untuk bahan yang terbakar itu kan catnya Bu, karena ini pabrik cat. Terus untuk pemicunya atau panasnya itu banyak sih penyebabnya, bisa dari konsleting listrik atau pemicu api lain atau apa itu mungkin itu Bu. Oke. Dan kadar oksigen di udara, J, berarti memang kita nanti akan tahu kalau ada investigasi. Ini saya memaparkan bentuk-bentuk kebakaran yang ini di industri yang sangat mungkin terjadi dan sudah terjadi di sekitar kita. Matur nuwun sangat atas kerjasama teman-teman. Kemudian untuk presentasi akan saya masukkan langsung dalam sistem, J. Terima kasih pada pagi hari ini. Untuk slide nanti akan saya kirimkan dan juga materi pendukung kepada COVID untuk bisa disebarkan ke teman-teman. Matur nuwun. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Atur nuwun sangat, Bu. Oke.